Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih al-aziz wa wasdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحب شيئا أكثر من ذكره. في هذه المناسبة البديئة الشريفة الكريمة تعالى بشكر الله تعالى المنعما وفيرة حتى نكون قادرين في هذا المسجد المبارك في كل امتنات واجتهاد وتغاني صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وكذلك إلى صراط العزيز الحميد. In the name of Allah, the merciful King of the Kingdom of the world, who has given us until we can matikan rescue. Secondly, saltation to Prophet Muhammad bisa penhim, we has given us until we can matikan rescue. Yang pertama, yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nikmat yang tiada terukur. Yang apabila ada orang berusaha mengukur, insyaallah tidak akan akur. Daripada kita yang duduk di sini menjadi ikut, lebih kita bersyukur. Dengan bersyukur, insyaallah hidup kita akan subur dan makmur. Selawat berangkaian salam tak lupa kita cerahkan dan kita haturkan kepada seorang Nabi akhir zaman yang wajahnya tampan rupawan, merah-merahan, yang nama beliau dibandingkan dalam tinta Al-Quran, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan 124.000 nabi, yang kedudukannya lebih mulia dibandingkan 313 rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, bukan hanya kita mengaku, tapi insya Allah kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, al-fakir dosa untuk diri apalagi pribadi dan umumnya buat jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian imtitharu awamir tinabun nawayi, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, sidang Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar karangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadri, termaktub satu makalah Asy-Syaikh Abul As-Samarqandi. Apa kata Asy-Syaikh Abul As-Samarqandi dalam makalah beliau? Faman arada ayyan jua azab al-qabri fa'alaihi ayyaljima arba'atal asya' wa yajtaniba arba'atal asya'. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Abul As-Samarqandi, agar kita terhindar dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi ayyaljima arba'atal asya' wa yajtaniba arba'atal asya'. Maka laksanakan 4 perkara ini dan jauhilah juga 4 perkara ini, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abul As-Samarqandi. Apa 4 perkara ini yang harus kita lakukan? Yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abul As-Samarqandi, yang pertama, kata beliau, agar kita terhindar dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu muhafazatus shalah
yaitu kita menjaga sholat kita. Sholat adalah tiang agama yang mana nanti yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati 'ala shalah. Nanti yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat kita. Maka dari itu kita jagalah salat kita. Sekalipun seandainya orang-orang di Kerawang ini mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merasa diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, apabila orang-orang di Kerawang ini mereka tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merasa dirugikan. Jadi untung ruginya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. In ahsantum fali anfusikum wa in ahsatum falaha. Sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah keburukan, maka nanti itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang menjaga salat 5 waktunya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala salati akramahullahu 'ala 5 khisalin. Barang siapa bagi mereka yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka akan 5 perkara ini. Apa 5 perkara ini bagi mereka yang menjaga salatnya? Yang pertama dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u andikil aisi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesusahan dalam hidupnya bagi mereka yang menjaga salatnya. Lalu yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yanjua adzabal qabri. Bagi mereka yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan mereka dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa yatihullahu kitabahu biyamini. Bagi mereka yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka catatan kehidupannya dari sebelah kanan. Sudah pastinya kalau catatan kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelah kanan, maka kita adalah alamat orang-orang yang baik. Lalu yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barki. Bagi mereka yang menjaga salatnya, maka nanti mereka ketika melewati jembatan siratnya Allah Subhanahu wa taala, kal barki, seperti kilat yang menyambar, kita melewati jembatan siratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu yang kelima, wa yadkhilul jannata bighairi hisab. Bagi mereka yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Abdul As-Samarqandi, agar kita terhindar dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, kita kudu menjaga salat kita. Lalu yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Abdul As-Samarqandi, agar kita terhindar dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sadaqah, yaitu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya belum tentu dermawan, akan tetapi orang-orang yang dermawan jelas mereka kaya. Karena orang-orang yang dermawan, mereka tahu harta yang mereka miliki cuma titipan Allah Subhanahu wa taala.
semakin banyak harta yang mereka miliki, semakin mereka rajin menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad." Tidak berkurang harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bertambah dan bertambah. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara sekali saja kita harus percaya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan 3 kali, bertambah dan bertambah. Kalau kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini adalah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memasuki bulan Muharram, apalagi memasuki bulan 10 Muharram, yaitu wamsa ra'sal yatim wa tasaddaq. Usaplah kepala anak yatim, lalu kita infakkan harta kita kepada para anak-anak yatim. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafil yatim fil jannati ahakada usara bis sababati wal wusta." Nanti aku akan bersama mereka yang suka menyantuni anak-anak yatim. Nanti akan aku bersama mereka yang suka menyantuni anak-anak yatim. Nanti mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti jari telunjuk dan jari tengah akan dekat sekali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang menyayangi anak yatim, bagi mereka yang suka menyantuni anak-anak yatim, nanti mereka akan berdekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jari tunjuk dan jari tengah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin bisa berdekatan, bisa bergandengan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita semua yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendambakan, kita bisa berjumpa, kita bisa berdekatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalannya adalah kita menyayangi anak-anak yatim dan juga kita menyantuni anak-anak yatim. Insya Allah dengan kita menyayangi anak yatim, insya Allah dengan kita menyantuni anak-anak yatim, insya Allah nanti kita bisa berdekatan seperti jari tunjuk dan jari tengah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena berapa banyak orang-orang yang kaya, al-bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan nunggu kita kaya dulu. Sebesar apapun yang kita berikan itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul As-Samarqandi, agar kita terhindar dari ajab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qiraatil Quran, yaitu kita mendawamkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan Al-Quran dijadikan sebagai diksi only saja. Jangan Al-Quran dijadikan sebagai pajangan rumah saja. Jangan Al-Quran dijadikan ketika kita bawahan, ketika kita nikah saja. Akan tetapi nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian
dengan salat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi sampai anak-anak kita bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seandainya kalau anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, apalagi anak-anak kita sampai mereka mau menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, nanti anak-anak kita ini bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat yang dikatakan oleh Syekh Abdul As-Samarqandi agar kita terhindar dari ajab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita wa qasratu tasbih, yaitu kita memperbanyak membaca tasbih, kita menyebut asma Allah dengan kita menyebut asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak menyebut asma Allah, insyaallah dengan kita memperbanyak menyebut asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak akan mengajab kepada suatu kaum, sekali-kali Allah tidak akan mengajab kepada suatu negeri, sekali-kali Allah tidak akan mengajab kepada suatu kampung apabila negeri itu, apabila kampung itu mereka masih banyak menyebut asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bencana, tidak akan memberikan musibah kepada orang-orang itu, kepada kaum itu, kepada kampung itu apabila di dalamnya mereka masih banyak yang beristighfar kepada Allah. Mereka masih banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka siapapun orangnya, apapun pangkat jabat kedudukannya, pasti kita semua pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni